إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul Azim. Surat Al-Imran ayat 133 dan 134 yang baru saja dibacakan itu membahas mengenai salah satu poin eh, dari kepemilikan harta ya. Jadi yang dibacakan barusan itu adalah eh, pesan bahwa harta hanya sebagai bekal atau sarana beribadah. Karena menurut pandangan Islam, harta bukanlah tujuan, namun hanya sebagai sarana untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berinfak dan perbuatan kebajikan lainnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Silakan Mbak Nindi untuk memulai presentasinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan teman-teman sekalian. Hari ini kelompok kami yang terdiri dari Pak Huda dan saya akan membacakan presentasi mengenai konsep kekayaan dalam sistem tata kelola ekonomi Islam. Konsep kekayaan dalam perspektif Islam. Islam mengatur segala ruang lingkup kehidupan manusia, termasuk di dalamnya menyangkut masalah harta. Harta kekayaan dalam Islam merupakan milik Allah secara mutlak. Manusia hanya sebagai wakil yang dipercayakan untuk menggunakan dan mengelola harta kekayaan tersebut dengan cara-cara yang diperbolehkan. Jadi kepemilikan manusia hanyalah bersifat relatif, sebatas untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai ketentuan yang ditetapkan syariat. Kemudian kedudukan harta berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, harta itu adalah sebagai titipan. Karena manusia tidak mampu mengadakan benda dari tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, wajib bagi manusia untuk menginfakkan harta yang diperolehnya. Yang kedua, kedudukan harta adalah sebagai perhiasan hidup, yaitu manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan, menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, sudahkah sesuai dengan Islam atau tidak. Yang keempat, harta sebagai bekal atau sarana beribadah. Menurut pandangan Islam, harta bukanlah tujuan, namun hanya sebagai sarana untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, hakikat kepemilikan harta yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pemilik harta yang hakiki, seperti yang tertulis di Quran Surat An-Nur ayat 33. Orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Apabila hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Kita bisa merasakan dan mencermati bahwa pemahaman seluruh harta merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja akan mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang akan membawa mobil, rumah, perhiasan, tanah, dan harta lainnya bila telah meninggal dunia. Andai manusia adalah pemilik yang hakiki, tentu saja sampai kapanpun dia akan memilikinya. Namun pada kenyataannya tidak seperti demikian.
sekalipun menghendaki membawa harta kekayaan saat meninggal dunia, namun realitas kematian itu memustahilkan keinginannya itu. Kemudian yang kedua adalah harta adalah fasilitas bagi kehidupan manusia. Setelah menyatakan bahwa Allah adalah pemilik harta, Allah dalam ayat yang sama kemudian menganugerahkannya kepada umat manusia. Penganugerahan dari Zat Maha Kasih Sayang ini dalam rangka memberikan fasilitas bagi kehidupan manusia. Dialah yang telah memberikan segalanya kepada manusia, termasuk harta kekayaan yang ada di muka bumi ini. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke penciptaan langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hartanya kepada manusia. Selain itu, Allah juga banyak menegaskan bahwa harta kekayaan yang dimiliki manusia berasal dari pemberiannya. Sebagai seorang umat Muslim, hendaknya meyakini bahwa pemilik sesungguhnya harta kekayaan apapun yang ada di dunia ini hanyalah milik Allah semata. Hanya saja Allah telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengusahakan dan memanfaatkan harta tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepemilikan harta kepada manusia. Allah memberi manusia sebagian dari hartanya setelah ia berupaya mencari kekayaan. Jadilah manusia disebut mempunyai harta. Di dalam Al-Quran, kadangkala menyebutkan harta sebagai milik manusia, seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat di atas mengandung pengertian bahwa ketika dikaitkan dengan manusia berarti dimiliki oleh manusia sebatas hidup di dunia. Dan itu pun bila diperoleh dengan cara yang legal menurut syariat Islam. Berdasarkan semua itu, dapat dikatakan bahwa harta hakikatnya merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini adalah siklus pengelolaan kekayaan, bisa dilihat di diagramnya ini. Yang pertama adalah perolehan atau penciptaan harta, yaitu perolehan harta melalui bisnis, penyimpanan di bank, dan investasi. Kemudian yang kedua adalah peningkatan jumlah kekayaan, yaitu meningkatkan total return atau pengembalian dan capital gains, juga pendapatan, termasuk melalui pengaruh penggunaan leverage atau utang. Kemudian perlindungan terhadap harta, yaitu mempertahankan modal melalui manajemen resiko, asuransi, dan kepercayaan. Yang terakhir adalah distribusi harta atau melepaskan kekayaan melalui warisan dan kepercayaan. Nah, yang pertama, memperoleh kekayaan dalam perspektif Islam. Memperoleh kekayaan dalam perspektif Islam itu ada dua. Yang pertama, secara langsung, yaitu memperoleh kekayaan secara langsung sebelum dimiliki oleh orang lain. Contohnya menggarap tanah yang mati yang belum dimiliki atau ihya al-mawat. Kemudian yang kedua adalah memperoleh harta yang telah dimiliki oleh orang lain atau seseorang melalui transaksi dua cara, yaitu ijabari atau perolehan harta yang terjadi secara langsung dengan sendirinya, dan ikhtiari atau perolehan harta langsung namun tidak terjadi dengan sendirinya.
Kedua, peningkatan jumlah harta kekayaan menurut perspektif Islam. Harta kekayaan dalam Islam maksudnya adalah mengusahakan harta atau memperoleh harta kekayaan tersebut hanya melalui investasi yang diperbolehkan serta memenuhi kriteria syariat. Lebih khusus, produk keuangan haruslah terbebas dari unsur-unsur yang dilarang, yaitu bebas riba, gharar atau unsur ketidakpastian, dan maisir atau judi. Terlebih, perolehan harta harus terbebas dari sesuatu yang diharamkan seperti babi dan alkohol. Kemudian perlindungan kekayaan. Perlindungan kekayaan sangat penting menurut Islam. Oleh karena itu, manajemen risiko memainkan peran penting. Produk keuangan investasi syariah harus terstruktur untuk menghindari gharar sesuai dengan ajaran Islam, yakni upaya sebagai melindungi kekayaan. Yang ketiga, pemurnian dan distribusi kekayaan. Yang pertama adalah melalui zakat. Pembebanan zakat dalam Islam bertujuan membantu Muslim dalam mencapai kebersihan spiritual dan pemurnian kekayaan. Pengadaan zakat merupakan sarana mempersempit kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin dengan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih kurang beruntung. Yang kedua adalah faraid atau hukum waris. Di dalam Islam bertujuan untuk mengatur distribusi harta seorang muslim setelah kematian. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan, yang meliputi satu, mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing. Kemudian adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Yang keempat, mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih. Kemudian melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga. Dan yang terakhir adalah melarang praktek asosial atau malbisnis. Akan dilanjutkan oleh Pak Huda. Silakan Pak Huda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Boleh slide-nya diganti? Ya. Saya lanjutkan mengenai sistem ekonomi Islam, itu ada 3 pilar dalam konsep kepemilikan pada sistem ekonomi Islam. Yaitu yang pertama kepemilikan individu atau milkiyah fardiyah, lalu kepemilikan umum milkiyah ummah, dan kepemilikan negara atau milkiyah daulah. Dari daulah, seluruh harta kekayaan yang dimiliki masing-masing dikelola dan dikembangkan berdasarkan kepemilikannya. Kepemilikan individu dikembangkan melalui mekanisme pasar syariah, sedangkan pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan negara dikelola dan dikembangkan oleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Yang pertama kita akan bahas mengenai milkiyah fardiyah. Kepemilikan perseorangan adalah hukum syariah yang berlaku pada barang, baik zat atau ain, maupun manfaat yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan barang tersebut atau mendapatkan kompensasi baik karena barangnya diambil manfaatnya oleh orang lain. Hak kepemilikan perseorangan merupakan hak syar'i bagi individu. Hak ini dijaga dan diatur oleh hukum Islam. Perlindungan kepemilikan perseorangan adalah kewajiban negara. Masih melanjutkan milkiyah fardiyah. Hukum syariah menetapkan pula cara-cara atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan sebagai cara tertentu yang disahkan oleh syariah untuk seseorang memiliki sesuatu, yakni ihrazul mubahat, yaitu memiliki sesuatu harta yang belum dimiliki oleh orang lain, seperti mengambil air pada sumber mata air. Khalafiyah, yaitu kepemilikan harta melalui pewarisan. Tawallud minal mamluk, yaitu kepemilikan harta disebabkan oleh beranak pinak atau penambahan harta tersebut, seperti anak sapi karena kepemilikan induknya.
akad, yaitu kepemilikan harta disebabkan oleh terjadinya akad, contoh melalui jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Kepemilikan pribadi adalah hak manusia terhadap suatu barang yang diizinkan oleh syara dan untuk mengalokasikannya atau memanfaatkannya dan mencegah pihak lain untuk memanfaatkannya serta memperoleh kompensasi dari barang tersebut jika milik tersebut diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli. Islam mengakui adanya hak milik pribadi dan menghargai pemiliknya selama harta itu diperoleh dengan cara yang benar menurut agama Islam. Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan haram. Hak milik pribadi bagi manusia merupakan hak yang harus dihormati oleh siapapun. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang lelaki yang ingin merampas harta bendaku?" Beliau menjawab, "Jangan kamu berikan hartamu padanya." Laki-laki itu bertanya lagi, "Lalu bagaimana jika dia hendak membunuhku?" Rasulullah menjawab, "Bunuhlah dia." Laki-laki itu bertanya lagi, "Lalu bagaimana pendapatmu kalau dia berhasil membunuhku?" Rasulullah menjawab, "Maka kamu syahid." Dia bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu ya Rasul jika aku yang berhasil membunuhnya?" Rasulullah menjawab, "Dia yang akan masuk ke dalam api neraka." Hadis di atas menjelaskan bahwa Islam melindungi kepemilikan pribadi dan selainnya dari pencurian dan ghosb atau pengambilan tanpa izin. Dan orang yang mati karena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Sebagaimana diketahui bahwa dasar dari pemindahan hak milik dari seseorang kepada yang lain, yakni prinsip suka dan ridho. Dengan adanya prinsip suka dan sama-sama rela ini, maka Islam melarang memiliki barang-barang orang lain melalui jalan yang tidak sah. Karenanya, orang-orang mencuri, merampas, atau mengambil barang yang bukan miliknya harus dikenakan sanksi. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar harta yang dimiliki benar-benar bersih dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang yang berani mengambil harta orang lain. Selanjutnya kita akan masuk yang kedua, yaitu milkiyah ummah. Kepemilikan umum adalah setiap harta yang tidak termasuk dalam kepemilikan individu atau perorangan, di mana harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum. Dengan arti lain, barang milik bersama yaitu benda yang memiliki fungsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, namun pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. Dengan kata lain, barang umum adalah benda-benda yang dapat diakses oleh semua orang secara bebas. Dalam Islam, benda-benda yang termasuk dalam kategori umum yaitu benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang. Pemilikan umum merupakan pemilikan harta atau sesuatu di mana setiap masyarakat secara bersama memanfaatkannya, berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, api, padang rumput, sungai, jalan, dan lain sebagainya. Pengelolaan milik umum ini dilakukan hanya oleh negara untuk seluruh rakyat, sebab jika diserahkan secara mutlak kepada masyarakat, hal ini bisa mengakibatkan ketimpangan antara rakyat yang kuat dan rakyat yang lemah. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk mengelola kekayaan ini haruslah adil untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat semua. Dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal, yaitu air, rumput, dan api, dan harganya adalah haram. Abu Sa'id berkata, yang dimaksud air adalah air yang mengalir. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu milkiyah daulah. Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara dapat memberikan sebagian warga negara sesuai dengan kebijaksanaannya. Dalam pengelolaan harta-harta milik negara adalah fa'i, haraj, jizyah, dan sebagainya. Menurut Ibnu Taimiyah, sumber utama kekayaan negara adalah zakat, barang rampasan perang,
Negara juga meningkatkan sumber penghasilan dengan mengenakan pajak warga negaranya ketika dibutuhkan atau kebutuhannya meningkat. Demikian pula kekayaan yang tidak diketahui pemiliknya, wakaf, hibah, dan pungutan denda termasuk sumber kekayaan negara. Kekayaan negara secara aktual yaitu kekayaan umum dan kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah dan negara wajib mengeluarkannya untuk kepentingan umum dan melindungi hak fakir miskin. Oleh karenanya, dilarang penggunaan kekayaan negara yang berlebih-lebihan. Bahkan negara wajib mengembangkan sistem keamanan sosial dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Menurut kitab Al-Amwal secara khusus menjelaskan mengenai keuangan publik atau public finance, titik beratnya adalah pada praktik yang dilakukan Rasulullah dan Khalifah Rashidin, terutama Umar bin Khattab sebagai contoh ideal dalam pengelolaan keuangan publik. Institusi yang mengelola disebut Baitul Mal. Kita masuk ke pembahasan mengenai Baitul Mal. Istilah Baitul Mal muncul setelah Perang Badar. Menurut pendapat yang diunggulkan yaitu Qaul Rajih, yaitu kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang atau ghanimah yang banyak pada waktu itu. Tempat penyimpanan kekayaan negara seperti ghanimah, sedekah, dan fa'i adalah masjid, menurut Rosalinda 2016. Dalam perkembangan beberapa saat kemudian, sumber penerimaan keuangan publik pun bertambah, seperti kharaj, ursh, dan khumus. Selain itu, fa'i yaitu berupa harta benda dan tanah yang mereka serahkan tanpa mengulangi peperangan. Nah, yang menjadi landasan dari Baitul Mal ini adalah Quran Surat Al-Hasyr ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khayli wala rikabi walakinnallaha yusallitu rusuluhu ala man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Astagfirullahaladzim. Yang artinya, apa saja harta yang diperoleh tanpa perangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari mereka yang tidak perlu kamu memacu kuda atau unta untuk mendapatkannya, akan tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pengelolaan harta oleh Baitul Mal itu menurut takwil Umar bin Khattab itu yang pertama adalah sedekah atau zakat. Sedekah wajib yang memiliki istilah lain zakat, harta seperti zakat emas, perniagaan, unta, sapi, kambing, biji-bijian, dan buah-buahan. Zakat harta ini dialokasikan kepada 8 golongan yang telah Allah nyatakan dalam Al-Quran, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, horim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Lalu yang kedua itu fa'i. Fa'i menurut bahasa adalah ar-ruju', berarti kembali. Sedang menurut istilah fikih adalah sesuatu yang diambil dari harta ahli kitab dengan cara damai tanpa peperangan atau setelah peperangan itu berakhir. Disebut fa'i karena Allah mengembalikan harta tersebut kepada kaum muslimin. Lalu yang ketiga adalah kharaj. Kharaj menurut bahasa Al-Hulah yaitu penghasilan atau tanah taklukan kaum muslimin dengan jalan damai yang pemiliknya menawarkan untuk mengolah tanah itu sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian dari hasil produksinya. Jumlah kharajnya setengah dari hasil produksi. Lalu yang keempat, jizyah. Jizyah adalah pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh seorang non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan harta merdeka atau budak yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam. Lalu yang kelima adalah humus. Harta yang terkena humus, pertama beliau menafsirkan itu ghanimah sesuai dengan firman Allah surat Al-Anfal ayat 41. Lalu yang kedua, humus dari harta yang diperoleh melalui penambangan dan harta yang terpendam atau rikas. Yang ketiga, humus pada harta yang dipendam. Ada 3 hukum yang dilakukan Umar kepada harta benda yang dipendam. Pertama, bahwa harta itu diambil humusnya dan sisanya diberikan kepada yang menemukannya. Kedua, yang menemukan tidak diberikan harta itu, namun diserahkan seluruhnya kepada Baitul Mal. Ketiga, harta itu seluruhnya diberikan kepada yang menemukan dan tidak diserahkan ke Baitul Mal. Yang keenam yaitu ush.
Al-ushr merupakan jamak dari kata usyrun, yaitu satu bagian dari 10. Sedangkan menurut fuqaha, terdapat dua pengertian. Pertama, ushr, zakat, yaitu sesuatu yang diambil pada zakat tanaman dan buah-buahan, sebagaimana Quran Surat Al-An'am ayat 141. Kedua, ushr adalah sesuatu yang diambil dari harta kafir zimmi yang melintas untuk perniagaan. Lalu sumber utama pemasukan Baitul Mal berbeda dengan kas negara pada zaman sekarang, harta pemasukan pada lembaga Baitul Mal diambil dari zakat, pajak, hasil dari barang-barang tambang, perusahaan-perusahaan lokal dan mancanegara. Baitul Mal merupakan lembaga sentral dalam pengolahan kekayaan tersebut dan bertanggung jawab dalam melakukan distribusi kekayaan kepada masyarakat. Setiap pendapatan yang diperoleh Baitul Mal dalam periode tertentu yang umumnya 1 tahun, dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan warga negara lainnya dengan distribusi yang benar dan adil sesuai dengan mekanisme pasar syariah yang berlaku. Sudah berakhir slide presentasi kami. Kami menutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar beli ikan teri. Terinya diimpor dari Bukit Tinggi. Selesai sudah presentasi kelompok kami. Kalau ada yang bingung, silakan tanya Pak Ustadz Adi. Cakep. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mic-nya belum nyala, Pak Ustadz. Nah, pas dijawab sama Jokowi, kok nanya saya? Bingung juga. Ya bagus ya, ini komplit ya, komprehensif materinya sudah dijabarkan tentang distribusi kekayaan ini. Masya Allah nih ya. Nah, jadi kalau ngomong kekayaan ini biasanya kita keingat tentang kesenjangan ya, kesenjangan, kemiskinan ya, dan lain sebagainya ya. Ini menarik nih untuk diperbincangkan ini. Dan saya ingat juga tadi itu seperti yang masalah kekayaan dari negara itu ya. Kan ada program yang viral sekarang itu. Mungkin bisa juga nyerempet-nyerempet pembahasannya ke situ ya. Itu bagian dari mana kan gitu ya. Apakah itu bagian dari kesejahteraan juga atau pemerataan harta atau malahan tambah penderitaan rakyat gitu ya, singkatannya ya. Jadi nggak tahu kita seperti apa. Mungkin bisa didiskusikan para ahlinya di sini juga, mungkin ada yang di pemerintahan ya, mungkin bisa dikasih masukan. Ini udah selesai apa memang masih ada yang presentasi satu lagi atau bagaimana? Hari ini kelompok kami doang sepertinya deh Pak, kelompok 6 saja. Oke. Benar ya, Mbak Yasmin? Ya kalau satu berarti tinggal kita diskusi ya, silakan teman-teman, saudara untuk mengemukakan pandangan-pandangannya terkait dengan distribusi harta ini. Tadi juga ada banyak ya sumber-sumber harta juga ya, ada yang bersifat tadi individu, kelompok, masyarakat, dan juga sifatnya negara gitu ya. Ya, ini saya juga banyak acara nih hari ini, cuman saya utamakan ngajar aja dulu. Ada pengajian, ada kondangan pagi ini, ya ada juga anak minta renang, swimming, ya pokoknya satu-satu dulu. Nanti setelah kita kuliah baru diurai tugas-tugas yang lain. Silakan teman-teman yang lain mungkin ingin komentar. Tadi Mas Hari sudah mau hidupin kamera, suara kan. Monggo. Silakan. Ya, boleh, Pak. Sambil nunggu yang lain, Pak. Terima kasih, Mbak Huda dan Mbak Nindi. Mas Huda dan Mbak Nindi yang sudah tadi menyampaikan presentasinya. Saya ingin tahu lebih dalam ini. Kalau di zaman dulu itu Baitul Mal ya, yang tadi disampaikan oleh... Suaranya kecil banget. Oh gitu. Kedengaran nggak?
Kedengaran sudah. Kedengeran sih Bang, cuman memang rada mendem Bang. Waduh. Kayak di tiban bantal. Yang lain dulu biar saya buka itunya apa laptop ini Jelas-jelas cuman di agak kecil aja. desktop. Nah, Yang coba lain dulu. lanjut aja dulu, lanjut. Lanjut. Ya, saya ingin tahu ini apa kalau dulu kan konsep Baitul Mal ya. Kalau dalam peradaban Islam tuh Baitul yang terkenal tuh Baitul Mal dan Baitul Hikmah gitu. Nah, Baitul Baitul Mal itu ke ke katakanlah ke filantropi, kalau ke apa ekonomi. Kemudian kalau Baitul Hikmah itu kan ke keilmuan ya. Nah, untuk Baitul Mal apakah dulu sudah mengembang ke apa apa namanya? Tidak hanya sekedar ke filantropinya, apa watanwilnya gitu. Apakah ada ke watanwilnya, ke usahanya, bentuk pengembangan apa kegiatan yang bersifat pure ekonominya gitu. Kegiatan ekonominya tidak hanya bersifat filantropisnya gitu. Konsep dulu mungkin, konsep dulu yang dikembangkan oleh para sahabat dan para nabi mungkin. Itu dulu mungkin sebelum ke yang lain. Oke, saya coba jawab dulu ya dari Ya. Bang Haris. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon koreksi sama-sama atau juga Pak Ustadz Adi jika ada kekeliruan. Penafsiran saya sih Baitul Mal dan Baitul Hikmah itu Baitul eh, Tanwil, Pak. Baitul maaf, Tanwilnya. maaf Bang. Baitul Tanwil, ke Baitul Tanwilnya. Kan kalau Baitul Mal itu dulu konsepnya lebih ke apa namanya? Ke filantropinya gitu, ke bantuan-bantuan yang sifatnya kepedulian gitu. Nah, kalau sekarang itu kan konsep sekarang Baitul Tanwil itu lebih ke usaha gitu. Apakah dulu sudah ada misalkan konsep-konsep pure ekonomi yang terkait dengan pengembangan Baitul Tanwilnya gitu? Itu mungkin. Tadi bukannya Baitul Hikmah ya di awal. Bukan. Ya ada itu kan ada apa namanya? Kalau Baitul Hikmah mah kan lebih ke keilmuan gitu lah. Betul. Ya. Ya. Apa ya? Kalau saya coba jawab, nanti Mbak Nini bisa tambahin ya Mbak. Oke. Sebenarnya kan kalau Baitul Mal sama Baitul Tanwil ini kan sama-sama dua lembaga keuangan syariah yang memiliki apa ya peran penting dalam perekonomian eh, umat Muslim di Indonesia ya Bang ya. Nah, eh, cuman mungkin dari sisi apa fungsinya atau sumber dana ini mungkin ada sedikit perbedaan gitu. Ya, kalau Baitul Mal itu kan eh, lebih berfungsi sebagai lembaga seperti pengelolaan zakat, infak sedekah atau ZIS lah gitu ya. Atau dana ZIS tersebut bisa dikumpulkan dari kita umat muslim dan didistribusikan kepada mereka yang berhak gitu ya. Nah, sedangkan fungsi Tamwil itu sendiri kan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat seperti tabungan atau pembiayaan. Nah, dari sumber dananya sendiri, kalau Baitul Mal itu, ya tadi disebutkan, yaitu dari zakat, infak, sedekah, yang dihimpun dari umat Muslim, juga tadi di presentasi disebutkan itu bisa dari hibah, wakaf, atau pengelolaan aset. Nah, kalau sedangkan dari Baitul Tamwil, itu sumber dana yang utamanya bisa dari pihak ketiga, biasanya dari tabungan atau dari deposito dari nasabah. Atau juga bisa Baitul Tamwil itu bekerja sama dengan bank-bank syariah atau juga dari sukuk gitu. Nah, kira-kira itu sih Bang gambarannya yang memang
Ini palingan nanti ada juga perbedaannya tuh ada di tujuan dari masing-masing Baitul Mal dan Tanwil. Kalau Baitul Mal itu mungkin untuk tadi yang ada berapa yang bertujuan untuk membantu fakir miskin dan menyejahterakan umat, sedangkan Baitul Tamal itu bisa bertujuan untuk mengembangkan kayak UMKM gitu loh, Bang, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seperti itu sih, Bang, kira-kira apa namanya sekilas perbedaan antara Baitul Mal dengan Baitul Tamwil. Ya, ya, ya. Ya. Sudah cukup jelas, Bang Haris, atau bagaimana? Ya, ya cukup. Memang seperti itu memang ya. Nah, Baitul Tanwilnya memang kalau Baitul Mal mungkin kan itu lebih kayak katakanlah yang sekarang itu lembaga-lembaga filantropi yang itu mengelola zakat, infak, sedekah itu ya. Kalau Baitul Tanwil itu pure ke pengembangan perekonomian kan. Nah, di dua lembaga itu kan bisa disatukan yang sekarang itu ada yang setiap kedua lembaga itu ada yang bersifat mengelola filantropi, tetapi ada yang bersifat juga mengelola pengembangan usaha kan gitu. Nah, yang harus titik berat perekonomian syariah sekarang itu harusnya kan ke yang Baitul Tanwilnya ya, tidak kalau ke lembaga filantropinya mungkin itu lebih mudah gitulah. Tantangannya nggak terlalu sulit gitu. Kalau yang Baitul Tanwilnya itu yang agak sulit itu ya. Itu mungkin. Ya, betul, Bang. Memang secara teori mungkin memungkinkan ya penyatuan Baitul Mal dan Baitul Tamwil ini. Cuman memang ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan juga sih. Apa namanya? Seperti perbedaan tadi fungsi dan sumber dana dan juga penyaluran dananya tadi antara Baitul Mal dan juga Baitul Tamwil. Bahwa apa namanya? Tadi kan contoh kecil ya, Bang ya. Baitul Mal itu kan dia sumber dana itu kan dari zakat yang sebenarnya bersifatnya non profit ya. Ya. Nah, sedangkan kalau misalkan Baitul Tamwil itu dia kan bisa dapat dana dari pihak ketiga atau dikelola secara komersial. Nah, hal-hal seperti itu juga memang yang menjadi pertimbangan bagaimana memungkinkan atau tidaknya menyatukan antara Baitul Mal dengan Baitul Tamwil seperti ini gitu. Itu dari sisi sumber dananya tersebut ya. Nah, apa namanya juga mungkin dari sisi penyaluran dananya itu sendiri. Kan target-target kalau dari Baitul Mal kan tadi sudah jelas ya. Kepada yang 8 asnaf tadi ya. Ada fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan dari Baitul Tamwil itu kan dia hanya menyalurkan dana ini kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Gitu. Mungkin dari dua unsur tersebut Bang saya menyorotinya yang mana kemungkinan apakah memungkinkan gitu ya ini antara Baitul Mal dan Baitul Mal ini bisa disatukan, yaitu yang pertama tadi dari sumber dananya, yaitu karena Baitul Mal ini sumber dananya dari zakat atau yang bersifat non profit, sedangkan Baitul Tanwil ini mendapatkan dari dana dari pihak ketiga dan dikelola secara komersial. Lalu yang kedua tadi dari penyaluran dananya, Baitul Mal lebih kepada 8 asnaf tadi, sedangkan kalau Baitul Tamwil lebih kepada bentuk pembiayaan. Itu aja sih Bang kira-kira. Mungkin bisa. Ya, terima kasih. Pak Huda. Bang Dadan. Saya termasuk anggota Bringharjo. Terus saya ditawarin nih beberapa, salah satunya kalau yang terkait umat dia melaporkan kalau misalkan kita deposito di sana, dia melaporkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keumatan lah ya, dalam artian ada penyaluran apapun. Tapi secara ini juga di luar itu saya juga ikut program ya yang seperti hal-halnya UMKM yang lain lah gitu ya.
Jadi yang sifatnya seperti perbankan tapi mikro gitu kan. Jadi BMT itu bukannya udah ada ya? Gitu maksud saya tuh. Baitul Mal wa Tamil bukannya udah dilebur gitu. Udah menjadi satu ini. Mohon koreksinya deh, Pak. Saya pernah dengar soal. Ya, sorry Bang Angga, sebenarnya tadi percakapan awalnya nggak kedengeran. Tadi Bang Dadan yang masuk tadi. Ya, Oh iya. baik. Izin Pak Kang Huda, Pak Haris. Oh ya, oke, monggo silakan Bang Dadan. Saya sedikit menambahkan mungkin. Memang kalau dalam literasi atau dalam sejarah yang saya ketahui mungkin juga karena kekurangannya. Pada zaman Baitul Mal itu kan muncul setelah 10 tahun Nabi wafat ya. Jadi ketika zamannya Umar bin Khattab 632 Masehi muncullah Baitul Mal. Memang secara berjalannya pada saat itu sahabat belum menerapkan watan willnya Pak Haris, baru ke malnya saja. Jadi konsepnya pada saat itu baru ke sisi bantuan, belum ke praktek usahanya. Tujuan Umar ketika Nabi wafat dalam sejarahnya pada saat itu ingin membagikan agar harta ghanimah, rampasan perang zakat itu menjadi adil, sehingga masih meniru kekaitannya di Persia. Jadi konsepnya pada saat itu belum ada watan will, akan tetapi baru pendistribusian harta yang adil antara yang kaya ke yang miskin. Itu mungkin kaitan dengan Baitul Mal yang dibentuk 632 sebelum Masehi itu. Nah, kaitan memang dengan praktek ekonominya sebetulnya memang Nabi pun atau sebelumnya juga mempraktekkan kaitan dengan mudarobah. Misalkan Nabi memakai uangnya Siti Khadijah, itu kan menjadi mudharib. Tapi kaitan praktek langsung secara ekonomi, apakah ada akad misalkan dari Baitul Mal itu ada akad pinjam meminjam ketika Umar merampas terus dipinjamkan, itu belum memang. Dalam sejarah prakteknya baru bersifat bantuan, belum ke tanwil. Itu mungkin sedikit saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Dadan tambahannya. Ya, lebih dalam lagi mengenai sejarahnya dulu ya. Oke, tadi saya lanjut. Tadi pertanyaan dari Bang Angga itu mengenai BTM Muhammadiyah ya Bang, kalau nggak salah ya. Tolong koreksi. Iya, BMT-nya udah selesai sih. Maksudnya berarti benar selaras sama sejarahnya Pak Dadan tadi udah dijelasin. Berarti ya benar memang dulu kan belum ada, tapi kalau sekarang kan memang sudah dileburkan jadi BMT. Ya, BMT itu kan memang ya di UMJ sendiri kan ada kan BMT, maksudnya makanya kita betul. tahunya ya. Oh, jadi justru dari situ kita tahu bahwa dulu BMT itu tidak langsung Baitul Mal wa Tamil, ternyata kan Baitul Mal dulu baru wa Tamilnya. Itu sih maksudnya. Makasih Pak udah. Ya, bagaimana yang lain? Nah, mengomentari. Nah, kalau enggak saya sambil ini nih, sambil yang lain mungkin sedang memikirkan ya pertanyaan-pertanyaan. Tadi juga udah dijelaskan ya. Boleh nanya Pak Ustadz. Pak Huda, ini kita langsung ke isu yang terbaru nih Pak Huda ya. Ini ada tapera Pak Huda. Nah, kalau Oh, kan biar ini kan biar seluruh ya. bersuara kan, karena kita Tadi kan semua. tadi Pak Ustadz udah sebutin tuh tapera apa? Nah, Tambahan penderitaan rakyat ya Pak. saya sebutin singkatnya. Iya, terus saya juga kebetulan kan pernah dengar Pertanyaan. juga skripsinya salah satu temannya Pak Ustadz Adi itu terkait ini ya Ustadz BWI ya, Wakaf Indonesia. Nah, maksud saya begini, ini tapera itu ada nggak sih solusi yang lebih? Dulu kan kita pernah dengar zamannya Pak Harto, ya mungkin bukan zaman saya ya Pak, zamannya Pak Huda dan the Gangs. Nah, itu kan saya saksinya sendiri juga yang salah satu yang make masjid itu selama sekian hampir 9 tahun, Masjid Pancasila ya.
yang atapnya 3 itu cirinya Pak. 999 Masjid Pancasila. Nah itu kan ternyata saya baru tahu juga, oh ternyata itu jariahnya para PNS zaman Pak Harto. Nah itu apakah memungkinkan ada lagi, maksudnya ada nggak sih gambaran terobosan terbaru? Biasanya Pak Huda kan orangnya visioner. Oh ini bisa nih dikelola sama BWI atau lewat apa mungkin yang setidaknya karena kalau image-nya digarap sama pemerintah itu kok banyak suzon ya kita ya gitu loh. Jangankan ini katanya dana haji, dana yang lain-lain aja sampai asabri aja pada hilang, apalagi ini tapera kan akhirnya gitu nih. Mungkin Pak Huda punya terobosan. Biasanya kan visioner, pengelolaannya bisa nih sebenarnya lewat wakaf atau lewat mana gitu. Terima kasih Pak Huda. Minta gambarannya Pak Huda. Bisa aja. Ya, saya sih simpel aja sih, yang dari paling mendasar sih. Kalau tapera ini apa? Mungkin kalau bagi ulama itu memiliki pandangan dari hukum Islamnya ya. Ini mungkin dari sisi sosial kehidupan sosial masyarakat kita, yaitu memang bisa membantu masyarakat memiliki rumah atau nanti bisa apa bahasanya pemerintah sekarang tuh meningkatkan kesejahteraan lah gitu, meningkatkan taraf hidup gitu. Cuman memang dari pertimbangan para ulama ini adalah salah satunya yang paling mendasar adalah potensi akan bisa dikelola dengan secara riba gitu. Karena kan ini nggak dijelasin sama pemerintah bagaimana nanti ini kepastiannya pengelolaannya apakah melalui jalur syariah kah atau konvensional kah atau apa namanya kejelasan akadnya pun juga masih abu-abu. Ini sebenarnya yang menjadi eh, nyinyiran netizen Indonesia gitu loh. Jadi karena eh, semalam saya baca berita sendiri tuh dari siapa Menko Perekonomian Airlangga itu bahwa sebenarnya program Tapera ini adalah program yang miskomunikasi gitu. Artinya ini program ini sudah direncanakan lama dan mungkin dulu juga seperti tadi Bang Angga cerita dulu sudah pernah dijalankan. Cuman dijalankannya pada saat mau dijalankan lagi pada saat ini, cuman tidak melalui prosedur komunikasi yang baik sehingga masyarakat ini salah kaprah gitu. Itu sih pembelaan dari Pak Erlangga Hartarto semalam saya baca beritanya. Cuman apapun itu memang fenomena tapera yang tiba-tiba muncul setelah berbagai kenaikan apalagi setelah pemilu ya, dari itu pajak lah segala macam lalu sekarang dibebankan apa namanya masyarakat lagi listrik lagi naik juga gitu kan. Lalu isu-isunya BBM juga mau pertalite mau dihilangkan segala macam banyak kegunaan di masyarakat tiba-tiba penghasilan masyarakat itu harus dipotong per bulan itu kan juga berasa gitu. Sampai saat ini sih saya masih belum punya gambaran yang visioner sih Bang nggak mengenai tapera ini karena saya jujur saya bingung sih ini arahnya mau kemana si tapera ini gitu. Kenapa tiba-tiba nongol isu ini ya? Kok kemarin pas debat capres nggak nongol isu-isu ini gitu. Tiba-tiba sekarang setelah pemilu ketahuan pemenangnya, kok ada isu ini gitu loh. Saya kurang paham juga ini arahnya mau kemana gitu. Mungkin Pak Ustadz Adi bisa nambahin Pak. Oke gas pokoknya. Udah. Digoyangin aja lah. Ya, Mas Angga, Mas Huda, saya mungkin sedikit komentari ya secara keseluruhan yang tadi. Sambil nunggu komentar-komentar yang hangat dari para pemirsa yang ada di sini ya. Ini sangat hangat sih sebenarnya ya. Masalah materi-materi yang tadi itu relate lah dengan kehidupan kita yang saat ini memang seperti yang sampaikan tadi serba naik gitu ya. Nah, saya ingin mengomentari dulu masalah ini ya, Baitul Mal. Tadi udah saya mau lanjutin itu. Jadi kalau dulu memang Baitul Mal itu kan lebih ini ya, pengelolaan harta yang memang bertujuan untuk membantu masyarakat. Ya sebenarnya mirip kayak ini juga sih sebenarnya, apa ya, sebagai amil
ya kan, yang berfungsi untuk mengumpulkan harta kemudian dibagikan kepada orang yang miskin gitu ya. Lajismu, Pak. Ya, kalau dulu kan mungkin adanya Baitul Mal gitu. Kalau sekarang kan udah banyak lembaga-lembaga zakat gitu ya. Ya, cuman sekarang sama, lembaga zakat pun sudah mulai ke filantropinya. Ya, sekarang, nah itu uniknya, apapun sekarang lembaganya udah mengarah ke ini ya, pengembangan filantropi dan lain sebagainya itu. Ini juga bagian dari inovasi sih sebenarnya ya, karena kita tidak bisa harus sama atau harus versi seperti yang dijalankan pada zaman para sahabat ya. Kenapa? Karena ya itu juga berbeda lah dengan suasananya gitu ya di saat itu dengan sekarang gitu. Nah, makanya itu tadi yang dulunya adanya apa namanya, Baitul Mal kan istilahnya. Kalau sekarang kan itu tadi ditambah dengan penggunaan tamwil tadi. Tamwil itu kan sebenarnya kan kalau kita lihat artinya kan pengembangan, pemberdayaan kan gitu ya. Nah, itulah yang tadi itu ada, bahkan BMT juga punya apa namanya, produk-produk yang mirip kayak lembaga keuangan syariah kan gitu ya. Iya kan? Ada juga nanti akad-akad yang digunakan di situ. Ada juga pembiayaan di situ kan. Itu. Bahkan kalau saya melihat sekarang BMT itu sudah beralih fungsi bukan sebagai penyalur zakat, infak atau memberikan bantuan, tapi justru sekarang itu lebih ke komersialnya kan gitu ya. Nah, ini tidak bisa kita nafikan gitu. Contohnya saya aja pernah neliti dan juga pernah praktek gitu ya, minjem di bank BMT UMJ itu juga seperti itu. Jadi semua produk-produk itu lebih cenderung kepada apa ya, penggunaannya itu komersial semua gitu, ya kan? Nah, dengan akad-akad yang mirip dengan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah gitu. Karena memang pada hakikatnya kan BMT juga kan lembaga keuangan yang mikro kan, memang mereka punya wewenang juga untuk mengembangkan untuk komersialisasi tadi gitu. Makanya kalau kita bedakan Bank Baitul Mal itu kan non komersial kan gitu istilahnya. Kalau tamwilnya pakai tamwil itu berarti kan dia ada komersialnya. Jadi ada pengembangannya di situ. Bagaimana dana-dana itu yang dikumpulkan dari nasabah gitu ya. Makanya nasabahnya BMT itu bukan hanya orang yang berzakat saja sekarang. Bukan hanya orang yang mau wakaf saja atau sodakoh. Tapi nasabahnya ya nasabah orang-orang yang memang mencari profit juga kan begitu. Nah, itu sudah saya temukan seperti itu. Ya memang mereka sengaja juga apa, nabung atau menyimpan duitnya di BMT bertujuan untuk menghasilkan profit juga. Ada profit yang dihasilkan di situ dengan sistem mudharabah misalnya gitu ya, dan musyarakah dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin untuk mempertegas saja ya, mungkin barangkali tadi sudah dijelaskan juga sama teman-teman ya. Tapi pada intinya adalah bagaimana sekarang itu kalau kita lihat BMT itu bukan hanya bergerak di bidang penyaluran bantuan dan segala macamnya atau menerima zakat, infak, sedekah, tapi lebih ke banyak ke program-program yang menurut saya produk-produknya itu menghasilkan nilai-nilai komersialisasi gitu ya, komersial gitu yang memang menghasilkan keuntungan dan laba gitu ya. Udah bergerak seperti lembaga-lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah di luar sana gitu. Dan tadi juga udah disampaikan juga kan adanya kerjasama gitu ya, adanya kerjasama dari BMT ini dengan lembaga-lembaga keuangan atau perbankan-perbankan syariah. Kalau nggak salah itu BMT kita ini itu kerjasamanya waktu itu dengan Bank Muamalat ya, Bank Muamalat itu. Ya jadi pembiayaan-pembiayaan itu ya mengadopsi juga dari sistem perbankan yang ada. Nah itu masalah BMT ya. Di Muhammadiyah itu sebenarnya banyak ya BMT itu. Atau bahkan ada Baitul Tamwil aja gitu ya. Jadi di Persyarikatan Muhammadiyah itu tujuannya adalah Baitul Tamwil itu untuk menopang Baitul Mal itu sendiri agar dananya itu tidak habis kan gitu ya. Kalau Baitul Mal kalau kita serahkan, kita salurkan bisa habis gitu dana itu kan. Makanya sama juga kayak zakat. Zakat itu ada yang namanya konsumtif, ada yang namanya produktif kan begitu.
Nah, yang produktif inilah yang bisa kembali menghasilkan profit atau keuntungan dan kemudian bisa dikembangkan gitu. Ya, yang apa itu? Yang apa namanya? Yang bisa dijadikan sebagai modal usaha misalnya. Nah, kemudian di Muhammadiyah itu kan apa namanya ya? Itu tadi, jadi Baitul Tamwil itu bagian dari salah satu lembaga keuangan mikro syariah gitu ya. Dan BTM itu, Baitul Tamwil itu memiliki badan hukum ya, seperti koperasi misalnya kan ya, koperasi. Jadi ada simpan pinjamnya di situ ya. Nah, maka kalau kita perhatikan secara seksama gitu, Baitul Tamwil itu kan bagaimana pengembangan-pengembangan dana-dana yang ada di Baitul Mal itu ya, sehingga dia berkembang gitu ya, dapat memberdayakan lebih banyak lagi gitu ya, presentasinya lebih meningkat lagi gitu. Kalau hanya Baitul Mal berarti dia habis dananya ya udah sampai di situ kan gitu. Nah, kemudian sekarang kalau di Indonesia kan sudah tidak ada pemisahan ya, lebih cenderung sekarang tuh udah BMT gitu, Baitul Mal wa Tamwil. Kalau dulu kan BTM atau Baitul Tamwil atau Baitul Mal aja kan dulu. Nah, itu perbedaannya. Sekarang udah menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan dan itu sudah menjadi nama yang sudah baku lah gitu ya, terutama di Muhammadiyah ya. Karena Muhammadiyah ini juga sangat banyak gitu mendirikan BMT yang ada di Indonesia. Ya. Nah, begitulah kira-kira mengenai masalah BMT tadi ya. Kalau masalah sejarahnya tadi mulai dari Umar bin Khattab dan lain sebagainya, memang benar ya bahwa lahirnya Baitul Mal itu kan karena memang adanya kebutuhan di saat itu yang memang perlu untuk pengelolaan harta zakat ya tadi pajak dan lain sebagainya kan, termasuk juga harta rampasan dan banyak sekali tadi sumber-sumber saya lihat ya, sumber-sumber harta itu yang telah dipresentasikan. Nah, itu dikumpulkanlah di Baitul Mal tadi gitu ya, untuk dijadikan sebagai sarana pengembangan atau membantu masyarakat yang kesulitan. Jadi orang kaya sebagai muzakinya, jadi kemudian nanti dikumpulkan di Baitul Mal itu. Nah, seterusnya baru disalurkan kepada masyarakat yang mereka sangat membutuhkan. Nah, itu masalah Baitul Mal ya. Jadi kalau menurut saya memang sekarang tuh lebih produktif ya, lebih produktif dan lebih variatif gitu ya, memiliki produk-produk yang bisa bahkan mungkin bisa bersaing juga dengan koperasi ya, koperasi dan juga termasuk juga dengan perbankan atau lembaga-lembaga keuangan. Nah, itu. Kemudian Tapera ya, yang viral itu Tapera kan banyak yang mengomentari itu tambahan penderitaan rakyat gitu. Kenapa? Karena rakyat udah susah dengan harga-harga yang naik, segalanya macamnya naik, kemudian ditambah lagi dengan pemotongan gaji 3%. Dan itu bukan hanya PNS saja, tapi juga swasta gitu ya. Mungkin juga nanti termasuk saya, kalau gaji saya UMR kan. Nah, tapi yang jelas begini, kalau saya menyikapi dan juga banyak para tokoh-tokoh yang menyikapi ini sebenarnya adalah salah satu kegagalan pemerintah dalam mengatur keuangan negara ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim, ini tanda-tandanya negara mau bangkrut ini dan sebagainya kan. Seperti yang disampaikan oleh Mas Angga tadi bahwa kita memang jadi banyak suzon jadinya kalau dengan adanya masalah program-program yang di launching ya sama pemerintah ini ya. Kenapa? Karena banyak, mohon maaf gitu ya, saya bisa mengatakan banyak celah-celah untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Setelah tidak ada keuntungan di suatu tempat, maka cari celah yang lain gitu untuk mencari keuntungan lain atau untuk mengcover defisit-defisit yang ada gitu di suatu lembaga misalnya atau di suatu proyek atau lain sebagainya. Kita nggak usah terlalu banyak menyalahkan atau ini ya, tapi paling tidak kita bisa melihat realita yang ada ya, betapa banyaknya proyek-proyek yang mangkrak di negara kita. Bisa saja gitu ya, hal program yang baru atau yang di launching ini atau yang digagas oleh pemerintah ini
bagian dari upaya untuk menyelamatkan proyek-proyek yang itu misalnya gitu ya. Ini kalau kita husnuzonnya ya. Nah, atau kalau kita husnuzonnya yaitu ketidakmampuan atau kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan sehingga kebingungan gitu ya, mau dari celah mana lagi gitu ya, untuk mendapatkan keuntungan gitu. Pajak udah naik, listrik udah naik, sembako, minyak udah, semuanya udah dinaikin, nggak ada lagi. Yang nggak naik gaji-gaji kita aja nih, terutama nih gaji-gaji yang apa namanya mungkin yang swasta ya, karena nggak ada kaitan dengan pemerintah. Nah, ini kan bagian dari salah satu strategi pemerintah untuk menyelamatkan atau mungkin untuk mencari celah gitu. Penyelamatan aset-aset yang memang sedang proses pembangunan. Saya juga nggak bakalan sebutkan satu persatu apa yang dibangun, tapi yang jelas kita udah lihatlah di tengah-tengah kita dengan mata kepala kita ya betapa banyaknya proyek-proyek yang memang masih butuh suntikan dana. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dengan dasar pemberdayaan atau kesejahteraan bagi rakyat. Pada prinsipnya sih selagi itu sesuai dengan syariat itu kan boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kan dari aspek Islam kita harus memperhatikan itu akadnya seperti apa gitu ya. Kemudian duitnya diinvestasikan kemana, kemudian juga nanti kalau diberikan kembali setelah kita pensiun itu seperti apa kan gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan, perlu dibikin sebuah inilah ya konsep yang berbasis syariah gitu. Kalau kita ingin apa namanya program yang baru ini lebih maslahat gitu ya. Tapi kalau konvensional saya yakin banyak di antara terutama nih orang-orang yang swasta gitu yang tidak akan mau gitu ya, walaupun dipaksa gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi ya pemanfaatannya, pengelolaannya seperti apa, investasinya kemana, jangan-jangan nanti ke suatu yang tidak halal gitu ya, akhirnya kita sebagai pemilik dana itu gaji udah dipotong, udah susah-susah, tapi kok ininya tidak halal atau non halal seperti itu. Ini menurut saya perlu dikaji gitu. Dan pemerintahan itu perlu duduk juga dengan ulama gitu ya, ulama. Jangan hanya sekedar keinginan nafsu sesaat gitu ya, kemudian langsung di action dan langsung dieksekusi gitu ya. Ini tidak adil menurut saya. Lagian juga kan apa namanya rumah yang digagas itu juga apa namanya ya semiskin-miskinnya orang sekarang itu kalau yang namanya tempat tinggal saya rasa juga tidak adalah yang sulit banget lah gitu ya. Walaupun ada itu kadang-kadang juga mereka contoh kemarin aja lah, walaupun dia susah pengemis di Jakarta tapi gajinya puluhan juta, tapi dia punya rumah, punya mobil di kampung ya kan. Nah, ini tidak bisa juga jadi landasan dasar kita. Termasuk juga yang tadi ya bahwa orang yang punya gaji belum tentu juga sejahtera hidupnya. Contoh misalnya saya aja juga nggak punya rumah misalnya. Nah, sementara gaji saya dipotong misalnya. Terus apakah saya berhak untuk mendapatkan itu, rumah itu, apa seperti apa nggak tahu juga kan. Kalau berhak nanti kelihatan saya mampu. Kalau nggak berhak, saya juga nggak punya rumah kan gitu. Termasuk rumah pertama misalnya di Jakarta ini nggak ada, masih ngontrak misalnya. Nah ini kan bagaimana menyikapi itu semua kan perlu aturan dan menurut saya rekomendasinya adalah aturan syariat yang harus ditegakkan gitu ya. Karena banyak pakar di bidang agama itu sudah memberikan masukan-masukan, option-option. Kalau memang misalnya ini pahit-pahitnya diterapkan gitu ya, tapera ini maka harus diperhatikan itu kemaslahatannya. Jangan hanya sekedar dapat duit kemudian nanti digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang mereka anggap penting tapi tidak menimbulkan maslahat bagi masyarakat. Kan tujuannya kan untuk masyarakat. Jadi harusnya segala kebijakan-kebijakan itu harus dianalisa ya apakah benar-benar maslahatnya dampaknya langsung ke masyarakat gitu ya. Termasuk bagi orang yang dipotong gajinya juga seperti apa. Nah, ini yang komentar saya ya. Silakan saja bagi yang setuju atau tidak setuju, tapi yang jelas kalau saya baca beritanya mayoritas tidak setuju, apalagi di swasta gitu ya. Nah, karena ya apa ya, secara umum walaupun orang itu mungkin penghasilannya besar atau apa, tapi kan juga pengeluarannya besar, ya kan, kebutuhannya juga besar. Jadi artinya
mau orang besar gajinya, mau kecil atau mau orang kaya miskin, semuanya punya beban yang sesuai dengan tanggungannya masing-masing. Semakin kita banyak duit, semakin sukses, semakin besar gajinya, ya pasti semakin besar juga tanggungan yang akan dibayar gitu ya. Belum lagi listriknya, pajaknya dan lain sebagainya kan. Kalau orang punya rumah miliaran tentu besar juga, walaupun gajinya juga besar. Tapi kalau orang cuma ngontrak, petakan penghasilannya cuma berapa ratus ribu, tapi kan juga tanggungannya juga dikit kan gitu ya. Nah, tapi pada prinsipnya adalah bahwa kita ya gini, kalau saya sih gini deh, karena kita ini nggak ada kekuasaan dan nggak ada power ya, ya pada akhirnya kita harus tawakal dan pasrah dengan takdir yang akan ditetapkan oleh pemerintah ini. Meskipun mungkin ada sebagian para pejabat yang sudah memberikan masukan ya, atau memberikan saran-saran terhadap pemerintah gitu ya. Termasuk juga masalah haji kemarin ya, itu juga ada viral ya. Ya bagaimana kuota-kuota haji itu dipotong yang regulernya untuk komersialisasi ya, haji plus dan lain sebagainya. Itu kan juga bagian dari ini juga kegagalan pemerintah dalam mengatur sebuah ini ya. Ya sebuah bisa dikatakan sebuah proyek lah gitu ya. Walaupun proyeknya proyek akhirat, tapi kan kita harus memperhatikan juga gitu. Ya, karena bagaimana pengelolaan keuangannya itu seperti apa kan? Terus duitnya itu dikemanakan gitu ya. Ya, dan bagaimana keadilan pemberlakuan pemerataan itu harusnya kan betul-betul bisa diwujudkan gitu. Tapi dengan cara-cara seperti itu akhirnya kan orang-orang yang harus mendapatkan haknya mereka terhalang gitu ya karena kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Inilah barangkali teman-teman, saudara-saudara, kalau ada lagi yang mau komentarin silahkan. Yang seingat saya ini aja barangkali gitu ya. Mungkin Pada nanti itu Pak Ustadz, ya gimana Mas Dadan? mungkin nanti bisa ada fatwa MUI kaitan dengan kebijakan. Memang ini harus dilihat konstitusi rasanya, harus kelembagaan. Kalau dibiarkan dan itu jadi, saya rasa peran MUI juga sangat dinantikan oleh masyarakat kaitan dengan kebijakan ini. Ya benar sekali ya. Jadi gini, biasanya juga ada regulasi seperti ini atau kasuistik seperti ini biasanya nanti ada Dewan Syariah Nasional itu akan rapat ya segera untuk merumuskan gitu ya terkait dengan pengaturan kalau misalnya ada sebenarnya ada juga sih teman kan masalah KPR syariah ya, tapi yang masalah tapera khusus belum ada rumusan ininya kepemilikan rumah gitu ya, ada fatwanya dari DSN itu. Saya ikut itu waktu itu di Hotel Mercury Kota Tua itu. Kita udah rumuskan itu beberapa 3 ya kalau nggak fatwa itu. Salah satunya mengenai masalah cicilan untuk tabungan perumahan ini ya. Cuman kan yang khusus tapera ini belum. Ya mungkin saja nanti sembari dengan adanya regulasi baru ini ya itu juga akan keluar aturannya nanti gitu ya. Dan Ustadz, akan dirumuskan. izin kalau misalkan di MUI sendiri itu untuk pengelolaan dalam artian membuat sebuah fatwa itu menunggu sebuah ketetapan itu dilaksanakan, apa masih isu udah bisa membuat sebagai solusi gitu dari Ya. kan kalau kita nih bingung ya, udah jadi ketetapan baru dibahas atau masih sekarang jadi isu bisa langsung dibahas kan? Ya, jadi gini ada 2 tahapan itu. Pertama, memang ada biasanya bahasa kasarnya ada kegaduhan lah gitu ya. Ini ada kegaduhan seperti ini maka muncullah fatwa atau bahasan terkait dengan itu. Contoh gini, sekarang itu kan lagi ijtima sanawi Majelis Fatwa, Komisi Fatwa di Belitung ya, Bangka Belitung itu. 3 hari kalau nggak salah. Hanya hari ini terakhir. Itu kan salah satu yang dikeluarkan itu kan memang isunya selama ini kan belum begitu matang ya. Maksudnya putusannya belum begitu matang. Tapi karena ini semakin hari semakin menjadi, akhirnya dikeluarkanlah fatwanya bahwa salam toleransi itu tidak masuk dalam ini
intinya gini deh, bagi umat Islam tidak ada salam toleransi itu kan. Semuanya kalau ya assalamualaikum aja kan gitu ya. Itu udah diputuskan baru minggu ini, baru ijtima sanawi tahun ini. Padahal tahun sebelumnya kan juga udah dibahas, tapi belum begitu tegas gitu ya. Nah, jadilah karena itu berdasarkan itu berarti kan isunya itu bisa aja udah lama gitu ya, tapi belum bisa di-clear-kan atau closing gitu ya untuk mengeluarkan fatwanya atau putusannya. Itu yang pertama, Mas Angga ya. Yang kedua itu berkaitan dengan regulasi tadi. Ada permintaan atau ada by order. Nah, ini fatwa itu kan mohon maaf ya. Ada juga by order. Cuman by order maksudnya itu ini keluarin fatwa ini biar halal terus kita bayar, nggak begitu maksudnya, bukan begitu juga. Artinya gini, by order itu karena memang udah ada putusan atau sudah ada produknya atau proyeknya, kan perlu tuh aturan yang mengikat kan supaya dia benar gitu ya cara menjalankannya sesuai syariat. Akhirnya dimintalah oleh para pemangku stakeholder, para pemangku kepentingan itu untuk dikeluarkan fatwanya. Jadi berdasarkan permohonan seperti itu kan. Ya sama kayak misalnya corona kemarin itu kan udah ada kasusnya, udah ini kan bingung ya mau seperti apa bersikap gitu ya. Pemerintah juga demikian, akhirnya kan minta fatwa. Ya kan minta fatwa bagaimana nih menyikapi pandemi seperti ini, dan akhirnya dirumuskanlah fatwa oleh Pak Majelis Ulama Indonesia dan keluarlah aturan gitu ya. Misalnya tata cara beribadah di saat pandemi. Nah, ini seperti itu. Jadi pertama tadi memang isunya udah lama dengan pengkajian yang dalam gitu ya. Dan yang kedua adalah by order. By order ini bisa saja memang sudah dirumuskan atau sudah ditetapkan ya kan produk itu, baru ada aturannya diminta kan gitu. Nah, atau sebaliknya gitu. Tapi sebaliknya itu jarang biasanya. Jadi gini, Majelis Ulama Indonesia tidak akan bahasanya gitu ya, terutama di DSN. Kita tidak akan ngerecokin produk-produk orang kalau orang sendiri tidak minta di apa namanya ya, difatwain gitu ya, atau mungkin bahasanya yang ngerecokin itu maksud saya itu dalam tanda petik nggak mungkin kan kita ujuk-ujuk nyalah-nyalahin produk orang sementara orang nggak ada minta rekomendasi ke kita kan, tidak pernah minta fatwa juga gitu. Jadi akhirnya ya berarti kan dianggaplah di luar keputusan DSN itu kan dianggaplah konvensional kan gitu ya, dianggaplah non halal kan begitu. Nah berarti kan kalau andai ada pun nanti tabungan tapera ini, ya itu kalau selama dia tidak mengajukan ya kan, tidak ada regulasi dan kemudian maksudnya tidak ada ajuan kepada DSN misalnya terkait dengan ketentuan ya fatwa atau aturan yang mengatur tentang tabungan ini, maka MUI juga tidak ada wewenang untuk memberikan mengeluarkan fatwa gitu ya. Kenapa? Karena apa namanya? Ya dia sendiri tidak butuh kan gitu. Tidak butuh. Nah, cuman mungkin menyampaikan statement atau mungkin pendapat mungkin ada, tapi fatwa aturan tidak ada. Belum. Karena harus berdasarkan ini ajuan surat. Dan orang biasanya orang yang punya produk itu biasanya datang juga, merumuskan juga, ikut juga di situ itu biasanya. Gitu ya. Stakeholder tersebut gitu ya, hadir juga di majelis fatwa itu untuk mendengarkan, untuk mengajukan atau untuk membahas gitu ya. Dari aspek-aspek kelembagaan misalnya atau aspek-aspek proyek yang mereka miliki seperti itu. Jadi pada prinsipnya tidak bisa langsung begitu aja dikeluarin gitu fatwanya atau keputusannya tanpa ada pembicaraan atau memang ada ajuan gitu ya dari lembaga terkait gitu ya, termasuk dengan hal-hal yang lain juga gitu. Nah, beda halnya mungkin ada kebijakan yang sesat atau kebijakan yang apa namanya, yang zalim atau langsung kelihatan mafsadatnya ya, kerusakannya ya mungkin langsung difatwakan gitu. Itu namanya bukan fatwa sih, tapi meluruskan atau mengkritik lah gitu. Melalui apa pendapat-pendapat atau press release gitu ya. Press release gitu. Release. Tapi kalau dengan cara fatwa itu harus ada pembahasan dan harus ada pengajian juga.
Dasar itulah nanti kita bisa mengeluarkan fatwa. Tapi kalau nggak ada, berarti fatwa kita buat apa? Mereka juga nggak pakai kan gitu ya. Siapa yang mau pakai kan gitu. Nah, itu intinya, Mas Angga. Mungkin bisa juga yang lain komentar. Terima kasih Ustaz. Karena saya itu pas rapat itu, Mas Angga ada suratnya masalahnya. Berdasarkan ini, tanggal sekian, rapat ini, apa, diajukanlah ini. Ada landasan itu. Apa namanya, menimbang itu ya, mengingatnya itu. Di fatwanya itu ada, terdapat gitu ya, surat ajuan berapa dari siapa dan lembaganya apa gitu. Jadi kalau nggak minta fatwa, dia berarti dia tidak butuh, dan kemudian kalau kita kasih pun pasti nggak bakalan dikerjakan, buat apa juga bagi mereka kan gitu. Nah itulah. Ya, termasuk BPJS juga dulu udah pernah itu kita fatwakan, tapi nggak tahu juga apa udah berjalan seperti yang ini, nggak tahu juga ya seperti apa. Oh ini itu kan DPS-nya lah itu, Dewan Pengawas Syariahnya lah itu ya. Yang apa namanya, yang memantau keberlangsungan berjalan atau tidaknya gitu ya suatu fatwa gitu ya di lembaga tersebut gitu ya. Nah itu saja, barangkali ada yang lain. Kalau nggak ada kita closing aja nih. Ini siapa nih? Ustaz. Tadi hadir sih ya. Udah hadir semua. Oh, satu orang yang nggak hadir nih. Siapa yang? Ya. Ya, bagaimana yang lain? Fatwa anak presiden calon gubernur apa Ustaz? Nah, itu lain lagi itu. Masalahnya itu nggak ada fatwa di MUI. Karena itu kan wewenangnya bukan di MUI, bukan masalah halal haram kan. Itu masalah boleh apa tidak gitu ya. Kalau mereka yang berkuasa, lo punya kuasa, lo yang punya yang mutusin kan gitu istilahnya. Apa? Ya, rata-rata kan lagi-lagi itu kan juga by order juga itu. Ya kan? Selama ini kan nggak ada yang butuh, nggak ada yang minta, kan aman-aman aja sih gitu. Tapi sekarang udah ada, udah kejadian, maka dirumuskanlah fatwanya. Bukan fatwa sih ya, putusannya ya oleh MA itu ya. Tapi saya belum ngikutin perjalanan itu sih, belum, udah mulai hangat sih ya cuman ya itu tadi. Kalau saya sih terserah lah ya. Soalnya kalau masalah pemimpin itu repot juga kalau kita mau intervensi atau apa. Tapi pandangan saya ya, kalau secara umum ya berpolitik itu kan sah-sah saja ya, mau satu keluarga semuanya, tapi kan bisa nggak dia itu berlaku adil, bisa nggak dia itu menjalankan pemerintahan dengan baik, bisa nggak dia itu mensejahterakan rakyat, kan itu jadi permasalahannya ya. Jadi bukan orangnya yang kita lihat, tapi benar nggak itu kita lihat, dan kita lihat aja nanti ini presiden misalnya belum dilantik nih, apa yang mau dikerjakan dia gitu nanti, seperti apa gitu. Jangan sampai nanti juga pelongo-pelongo dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya kebingungan menjalankan visi misinya kan, karena terlalu banyak kan, terlalu ambisius misalnya kan. Belum lagi nanti belum lagi dilantik udah berubah-ubah kan programnya, dari makan siang gratis jadi makan bergizi kan. Makan siang gratis itu kayaknya minggu kemarin udah ngomong juga saya. Kalau makan siang gratis itu kan identik dengan orang kalangan-kalangan bawah ya. Tapi kalau bergizi kan kalangan-kalangan atas saja yang dapat itu. Itu kan dari situ udah bisa juga kita nilai ya, bukan suzon ya. Tapi jangan-jangan nanti gitu ya, apa yang kita pikirkan itu justru itu yang seperti itu yang terjadi gitu. Seperti apa namanya, banyak program-program yang tidak menyentuh kepada halayak ramai, halayak kalangan bawah itu. Masyarakat yang memang sangat membutuhkan gitu ya. Jadi artinya ada program itu ada gitu ya, tapi keberlanjutan dan berjalannya itu untuk siapa kan gitu. Nah ini yang jadi permasalahan juga. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada tim suksesnya ya. Kalau ada mungkin silakan disampaikan nanti. Intinya bagaimana
supaya masyarakat-masyarakat yang sudah dijanjikan itu bisa mereka mendapatkan daripada hak-haknya gitu ya. Apalagi kan kita tahu ya bahwa ya kemiskinan sehingga mengakibatkan daripada apa namanya ini penyakit-penyakit dan lain sebagainya. Sekarang aja tuh banyak tuh anak-anak kecil sekarang lagi maraknya sakit ya sekarang itu. Termasuk ponakan saya sendiri umur 2 tahun itu udah seminggu ini di rumah sakit itu. Anak teman saya juga sama, masuk rumah sakit. Nggak 1-2 orang, sekaligus itu 3-4 gitu ya. Satu kita berteman semua itu, masuk rumah sakit semua itu. Ya ini kan bagian dari ini juga gitu. Ya permasalahan kesehatan juga gitu. Ada apa ini seperti ini kan? Nah ini perlu dipikirkan oleh masyarakat, oleh pemerintah bagi masyarakat itu seperti apa. Oh nih Mas Abdullah ya baru gabung. Wah, baru tahu nih. Iya, Kirain libur. udah apa saya. Iya. Tanggal ya. Pertama karena memang dikit, yang kedua kan S2 ini kan orangnya menonjol-nonjol semua ini. Pesertanya sangat ini aktif ya, jadi mudah ingat gitu. Monggo silakan, waktu kita 5 menit lagi atau mungkin kita closing di sini aja. Mas Abdullah dari mana nih? Cianjur, Pak. Enggak, tadi dari mana? Baru masuk gitu. Oh, Ya, baru ngurus sapi Pak, mau Idul Kurban sibuk jadi dia. Iya, barusan tuh ada rapat dulu. Mas Abdullah ini juragan sapi gini. Sekarang apa gimana? Iya. Ya, barusan dikasih tahu ada kuliah katanya. Iya. Jadi nggak apa-apa silakan, ya kan berbisnis itu kan apa aja boleh ya. Yang penting kan semuanya berjalan sesuai dengan ininya ya, schedule ya. Baik, nggak ada lagi sepertinya ya, sudah selesai nih. Kalau masalah harta, kekayaan dan segala macam kan memang prinsipnya kayak dulatan bainal agniya. Jangan sampai harta itu muter-muter, kata Allah dalam Al-Quran itu, muter-muter di kalangan orang-orang kaya aja kan gitu. Jadi dapat orang kaya harta ke orang kaya lagi. Jadi nggak pernah tuh orang miskin tidak tersentuh gitu dengan harta-harta itu. Makanya itulah fungsinya kita, bahwa ketika kita berikan karunia, rezeki, harta oleh Allah, kita salurkan ya. Kita salurkan kepada orang-orang yang memang menurut pandangan kita itu sangat-sangat membutuhkan gitu ya. Apakah itu kepada perorangan, lembaga, atau pada pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga harta itu bisa berputar gitu ya. Jadi orang-orang yang membutuhkan juga mereka akan naik derajatnya, akan naik taraf ekonominya kan begitu. Kalau perlu teman-teman di sini yang punya kelebihan harta itu buatlah semacam ini ya. Ini bagi yang belum ya, barangkali udah punya ini ya. Apa namanya, UMKM binaan gitu ya. Nah, saya tuh bercita-cita ya teman-teman ya. Gimana nih, ada masyarakat yang lemah ekonominya itu, kita kasih dana awal atau kita beliin buat modal usaha, kemudian dijalankan usahanya itu. Dan karena kita orang ekonomi ya kita bimbing kan gitu ya. Bagaimana manajemen usaha yang baik, yang benar, pengaturan keuangan dan lain sebagainya. Ya kan? Konsep-konsep bisnis gitu ya, yang bisa menguntungkan dan lain sebagainya. Itu perlu itu. Itu saya lihat aja ada orang cuman jual ini teman-teman. Tahu nggak? Nutrisari lah gitu ya bahasa sederhananya. Nutrisari kan berapa lah modalnya ya? Paling 500 rupiah ya kayak satu bungkus itu. Dengan modal es sama cup gitu ya, bisa dijual 5.000. Kira-kira teman-teman ya. Tapi ya kita harus rajin ya, maksudnya harus rela dari pagi sampai sore juga dagang itu. Itu bisa jutaan-jutaan juga sehari kan gitu ya. Ya nggak? Kebayang nggak itu? Bisa menghasilkan seperti itu. Di area kampus lah, maksudnya ini karena di UMJ ya, saya lihat itu, saya pantau dan saya apa ya? Ya kalkulasikan lah gitu ya. Kalau seandainya ada 1 juta aja penghasilan kotornya sehari, berarti kalau dia tiap hari dagang itu berapa kira-kira? Udah 30 juta kan penghasilannya. Lebih besar daripada dosen yang ngajar di kampus itu, ya kan? Cuman jual ST ya kan, nutrisari dengan berbagai varian dan lain sebagainya kan.
Ya, saya soalnya sering beli dan sering ini juga gitu, memperhatikan gitu ya. Dan nggak pernah sepi teman-teman. Bahkan saya beli itu saya antrian juga tuh, lama antriannya. Jadi kalau misalnya ada 1 juta sehari, penghasilan kotornya 30 hari 30 juta, keluarkan modal misalnya 5 juta atau 10 juta aja misalnya, ya kan? Ini kalau kaji ininya ya, penghasilan maksimal ya. Tapi kan bisa juga nggak segitu ya, misalnya hanya dapat berapa itu. Tapi kan kalau kita gigih dan apalagi itu udah ada cabangnya juga kan teman-teman ya, dan ada gerobaknya itu. Dan uniknya biasanya nggak bayar lagi tempatnya misalnya. Mangkal di mana aja juga kadang-kadang bisa gitu. Nah, ini kan juga prospek untuk meningkatkan penghasilan UMKM gitu ya. Yang kita modal gerobak sama ini cup dan lain sebagainya bisa membangun sebuah perekonomian masyarakat yang sangat-sangat mikro gitu ya, dan bisa bertahan hidup gitu ya. Dan teman-teman banyak lagi ya kisah-kisah dan kasus-kasus, bukan kasus, kisah-kisah inspiratif dari teman-teman yang memang gigih ya, seperti teh aja tuh teman-teman ya, teh berapa lah modalnya teh ya. Masalahnya kenapa saya tahu, karena kemarin kan pas wisuda saya bazar ya dan jual itu semua kan. Dan itu ya kelihatan lah gitu ya, kalau yang bersungguh-sungguh dalam dagang dan bisnis dan segala macamnya itu dengan teknik seperti itu sebenarnya bisa kita tingkatkan pendapatan dari UMKM itu atau masyarakat yang sangat-sangat mikro itu. Yang jadi masalah kan kadang-kadang dia nggak mau kerja keras. Memang harus kerja keras dari pagi sampai sore gitu ya, bahkan sampai malam lagi gitu ya, tiap hari seperti itu. Ya memang itulah yang harus kita kerjakan gitu ya. Ya teman kan hasilnya juga kelihatan gitu. Kan siapa yang bersungguh-sungguh pasti yang mendapatkan, menjada wajada. Tapi kalau cuma dia sejam 2 jam udah nggak ini ya nggak bakalan dapat. Bahkan mungkin sejam 2 jam mungkin belum ada orang yang beli gitu kan gitu ya. Tapi dengan kesungguhannya ya malahan kadang-kadang tengah hari, sore, malahan mungkin malam masih laris itu. Masih banyak orang nongkrong-nongkrong kan. Pernah nggak teman-teman ke kampus kemudian malam-malam tuh lihat, perhatiin di depan taman UMJ di gerbang itu apa aja itu laku di situ tuh. Bahkan habis terus. Kita mau nanya juga kadang-kadang makanan udah habis Pak. Ah gitu. Mau bakso, mau cilok, mau apa. Orang kalau udah lapar apa aja dimakan. Gerobak aja yang nggak dimakan, gerobaknya yang nggak dimakan. Tapi kalau iya, coba deh perhatiin teman-teman. Nah, ini maksud saya bagaimana kita menggerakkan gitu ya. Orang-orang yang mungkin tidak punya pekerjaan bisa kita supply dengan dana yang bisa dengan minim tapi bisa hidup dari penghasilan hariannya itu. Ya memang sih nggak semuanya bisa mendapatkan tempat strategis ya teman-teman ya. Tapi paling tidak mereka bisa bertahan hidup lah gitu ya. Sehingga tidak perlu mengemis atau minta-minta atau mungkin minjam sana sini gitu teman-teman ya. Dan bisa juga membayar kontrakan dan menyekolahkan anak-anak mereka. Oke, itu saja barangkali. Tidak ada lagi mungkin komentar. Sudah saya closing ini. Makasih ya kehadirannya. Selamat beraktivitas ya, dan insya Allah Sabtu depan ya kita ini sambung lagi tanggal 8 ya. Itu saja, kita tutup mengucap hamdalah ya bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saja ini karena udah ada namanya semua hadir semua tadi ya, saya absen hadir dari semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Terima kasih Terima kasih Pak teman-teman. Ustadz, terima kasih teman-teman.